Ini apa ini? Ranger pod. Ini Ranger pod ini apa ini? Kereta ini macam pod Mazda saja ini. Ini kereta baru kena ganti fuel pump, ya. Kawan mekanik tu ganti fuel pump, jadi dia ada masalah. Enjin ni kalau start dia lambat hidup. Kalau sudah hidup pun dia ada bunyi. Kalau kita rest dia ada bunyi ini injektor. Jadi saya sudah adjust ini bal, ya. Ini belum pasang libol ini untuk saya kasih hidup saja. Adjust bal ini. Dia ini bal clearance pun dia tiada. Dia sini sudah tiada. Jadi saya pakai 10-20. 10 intake, 20 exhaust. Ini bal clearance. Kadang-kadang pakai 15 intake, 20 exhaust. Ini bal saya kira dia 12 bal saja ini. Ini kereta macam model lama oleh ini begini. Saya ingat ini Pod Ranger ini mau scan pakai komputer sudah. Ya, tahu-tahu ini macam ni lebih kurang macam Pod Mazda. Ini apa macam ini? Itu bal clearance juga tiada masalah saya tengok ini. Jadi saya tengok ini timing. Ini timing di sini. Dia ini WL. Oh, ini mungkin ini pod WL. Di sini ada satu marking. Itu dia punya marking. Fuel pump yang marking. Okey. Kawan tu pasang okey. Ya, tapi dia ada bunyi. Kalau kita rest, olah-olah injektor itu rosak ataupun ada jam. Jadi ini saya cari ini masalah ini lama juga sikit. Kalau apa ini kereta, saya ingat ini kereta baru. Tahu-tahu ini kereta sudah model apa ini, sudah tahun bila lagi. Ya, dia masih SAA. Bunyi itu kadang-kadang dia hasil bunyi begitu injektor. Ya mungkin ini timing terlampau tinggi ini fuel pump. Jadi saya adjust kasih turun. Pasal ini Pod Ranger ada lain sikit ini. Dia punya ini fuel pump rotary. Dia pusing terbalik. Ya, kalau enjin ikut jam, fuel pump itu lawan jam. Ya, jadi kasih turun, kalau kasih turun kasih retard timing bukan advance. Kasih turun dia ini macam. Itu timing turun, dia tidak tinggi sudah. Tapi ini injektor masih bunyi. Kalau kita rest bunyi, start pun kadang-kadang lambat hidup. Enjin ni tidak berapa goyang. Jadi macam masalah itu macam ada problem injektor ataupun tidak. Pasal bal okey. Ya. Jadi saya tanya kawan apa yang kena pasang sini ni. Dia cakap fuel pump saja. Ini kereta sebelum ganti fuel pump dia tiada bunyi. Jadi saya cek balik timing ini semua ini okey. Tapi start masih begitu. Kalau kita start ini macam kosong. Terpaksa kita pump. Sedangkan ni pipe ini semua tidak bocor. Ya. Saya ada buka lagi ni pipe ini semua ini. Dia tidak bocor, tidak leaking. Jadi mungkin pipe masuk ini salah, tapi tidak juga. Ya. Jadi saya mau adjust balik lagi ini fuel pump. Kasih dan naik lagi. Jadi saya nampak di sana dia punya masalah. Ya.
Kawan mekanik ni pasang ada silap di sini. Seolah-olah firing order itu tidak betul. Ya, patutnya firing order ni 1, 3, 4, 2. Yang dia pasang ini pipe saya tengok dia 1 kali round. Ya, 1, 2, 3, 4. Kalau 1, 2, 3, 4, yang ngam itu timing 3 sama 4 saja ini. Patutlah dia masih boleh hidup, tapi power kurang. Ini pod Mazda. Jadi saya ubah ini piping. Ya. Ini pipe di dalam ini saya ubah. Ini pipe saya ubah. Ya. Ini jenis injektor Kiki, dia di atas 2 pipe, di bawah 2. Di atas itu, ya. Kalau sebelah sini, terus kadang-kadang dia nombor 1. Jadi ini 1, atas sini dia sudah lain. Tapi kadang-kadang boleh juga pakai ini nombor 1. Kawan pasang ini 1, ya, 2, 3, 4. Jadi kalau saya perhatikan ini pipe ada kena kasih bingkuk. Ya, ini 2. 1 sama 2 kena kasih bingkuk. Ya, bingkuk untuk pasang di belakang ini fuel pump. Ya, pasang sini. Jadi itu salah saya tengok. Kalau saya tengok yang paling cantik ini piping nomor 4 saja. Ya, ngam betul di tempat dia. Jadi kalau begitu ini piping salah ini. Dia tidak ikut firing order. Jadi saya ubah ini 1 sama 2. Ubah dia. Baru bunyi itu hilang. Kalau kita start. Jadi sinang sudah kasih hidup. Ini macam mana kan diorang pasang ini. Ini pipe pun boleh silap. Jadi tidak ikut firing order. Dia orang punya firing order itu 1, 2, 3, 4. Ini lama kena ingat juga ini kalau buka mau kena ingat itu firing order. Pasal ini fuel pump boleh ubah-ubah punya ini. Ini diesel Kiki kah, Nippon Denso kah, Bosch boleh ubah. Dia ini pod Mazda Ranger kan ada di sebelah di sini. Kalau Toyota sebelah sana. Jadi ini fuel pump boleh kasih pindah pergi sana. Itu piping pun mau kena ubah. Ini second hand punya pump ini. Banyak wire. Jadi 1 saya akan pakai ini untuk ini fuel solenoid cut off ini dibawa sini belakang. Ya, untuk kasih tutup itu minyak diesel pergi kepala ini fuel pump. Ini belakang ini kena panggil kepala fuel pump. Ya, dia ada di atas ni ada 1 bulb solenoid. Dia switch, dia tutup buka. Itu demi fungsi. Jadi itulah 1 sejak ini. 1 saya wire. Jadi yang lain-lain ini apa ini? Ini cuma pun tidak pakai loh. Diorang sudah potong-potong ini wire. Jadi sekarang kalau start pun senang sudah hidup. Ya, dia kira macam one kick start. Sebelum ini susah payah betul saya mau bikin ini kereta. Ini masalah lalu orang silap pasang, kadang-kadang kita bila bikin balik pun tidak nampak betul. Bila tengok firing order ni baru boleh nampak salah. Soalnya ini fuel pump dia ikut pusingan lawan jam. Jadi kalau di sini belakang ini ikut lawan jam juga. Kita boleh pindah-pindah pasal ini pipe senang kasih bingkuk. Ini tidak keras. Kalau kita jumpa Land Cruiser model lama ke HZJ asal
guna fuel pump inline, itu ini semua keras. Tapi kalau Isuzu ini rotary pump, dia punya pipe ini semua keras, susah mau kasih bingkuk. Tapi ini senang. Ini saya kasih bingkuk, ini pun saya kasih bingkuk. Jadi bila susun di sini bracket dia ada rata sedikit. Sebelum ini bracket pun satu nut saja. Jadi ini dua ini terkeluar. Jadi macam songsang sedikit di sini. Susunan di belakang ini. Tidak berapa cantik itu pipe di belakang ini. Sekarang ada cantik lah nih. Dia sudah saksi bingkuk-bingkuk punya ini. Sudah kasih ngam. Ini macam susah sedikit. Kadang-kadang dia orang mungkin lupa ke macam mana. Jadi kalau ini pipe tidak ngam tempat, kasih bingkuk saja. Jadi itu masalah. Jadi start pun susah. Jadi sekarang senang start. One kick hit hidup. Ini masalah lagi start tadi macam ada berat sedikit. Berat start. Ini boleh lah ini macam. Ini pod WL. Jadi ini yang betul ini piping boleh ubah punya ini. Kalau firing order itu ngam, kita boleh tengok, kita boleh ubah. Ini pun kita boleh pindah. Pindah. Kita pilih mana nombor 1. Tapi itu timing ini. Timing mau kena ubah juga sini. Jangan ikut itu marking lagi. Itu pun boleh juga bikin. Saya sudah buat ini ada berapa kali saya ubah ini. Ini diesel kiki pump. Kalau dia tidak boleh masuk di lubang sana, grand sikit. Grand dia sampai dia boleh masuk. Pasal kalau kita adjust ini cuma ada 3 tempat kita kasih longgar. 2 nut. 1 nut 12. Di bawah tu nut 12. Di bawah sini ada ball 12. Cuma kita boleh adjust dia. Jadi tidak susah. Dia kalau fuel pump ini pindah pergi sebelah pun boleh. Kalau macam Toyota pindah pergi sebelah pun boleh pakai. Boleh ubah punya. Cuma kadang-kadang itu timing mark jauh sikit lah. Dia tidak ikut asal sudah. Nanti saya sudah bikin ini, saya sudah test. Jadi boleh lah. Tapi masa dalam kereta ini yang jalan ini apa macam RPM pun tidak jalan, yang minyak pun tidak jalan, cuma yang jalan di temperature saja. Sudah start dia. Dan senang sudah hidup. Sebelum ini susah betul mau hidup. Susah mau hidup kalau kita res minyak dia bunyi. Sekarang kalau saya res minyak, lawak. Dia tiada sudah kerak itu macam enjin itu mau injektor itu jam. Jadi ini sekarang oke. Sekarang oke lah ini macam. Terus mati. Pasal saya tengok ini kereta model lama lah, model tua ini macam. Mana lagi mau pakai komputer ini.
Nah, jenis ini apa komputer mau pakai ini model tua punya model. Ya perasaan saya tengok lagi ini satu. Ini satu. Ini logo ini. Ini apa ini logo ini? Pasang di Malaysia. Ini satu logo ini berpuluh-puluh tahun yang lalu pun sudah ada ini Pod Mazda. Pod Mazda pakai ini. Dia ada ejen di Inanam. Sekarang itu ejen pun sudah lingkup. Pasal ini spare part lampu mahal diorang jual ini. Apalagi ini pod begini ini. Pod nama aja Pod Ranger tapi model tua. Ya. Ini banyak lagi bracket saya bongkar ini mau pasang balik punya. Apa punya kereta nih? Saya ingat mau scan komputer. Ya. Ini pun sampai saya buka habis nih tengok timing. Tengok timing bila banyak bol sebelum pasang lagi ini tutup head cover ini. Pasal ini minyak gata nih mau ganti bucur minyak motor oil. Ini kalau saya kongsikan nih semua orang lain, dia orang kadang-kadang tidak percaya ini begini. Kalau saya bikin ini I just bulk clearance ini, tidak payah ikut ini firing order. Pasal ini overhead cam. Overhead cam kita senang nak tengok punya. Mana ke pusing-pusing cam belum naik atas adjust. Jadi boleh tahu dia mana intake, mana exhaust. Jadi senang. Tidak payah ikut buku lagi ini 1342. Ini puli punya nut pun terlampau besar. Dia mungkin 37 kalau apa. Saya ini modified saja ini untuk pusing. Saya modify satu untuk pusing punya. Tidak payah mau bili-bili lagi. Lalu untuk ini saya bikin ini pun jarang bikin ini macam. Tidak guna mau beli box panah. Tilap-tilap ini turbo pun semua tidak jalan punya ini. Beli yang penting senang start. Okey lah. Ini jenis pod. Saya ingat pod Mazda. Tapi ini sudah Ranger. Dan ini saya tanya sama itu mekanik, dia cakap ini 2.5. Okey lah 2.5 ke 2000 cc ke. Yang penting boleh senang hidup. Nah, ni kabel radiator pun kasih bongkar habis baru senang tengok marking timing marknya. Jadi masih lagi ada mau bikin sikit-sikit ni. So kabel minyak ini pun macam ada jam sudah lama punya. Ni datang di sini susah mau kasih hidup. Seolah-olah ni starter pun kondem. Ataupun kalau kita pikir ini bateri pun kondem. Itu
boleh bikin, boleh service starter, tapi masalah itu bunyi. Jadi sekarang ini tengok piping saja masalah. Ya, kawan tu pasang 1, 2, 3, 4. Jadi kenapa enjin masih hidup kalau 1, 2, 3, 4? Pasal 3 sama 4 itu timing ngam. Cuma 1, 2 itu tidak berpangam. Jadi enjin masih hidup, cuma dia gagar sikit. Ya, tapi bila kita rest, kurang, dia ada bunyi begitu. Ya, macam injektor itu jam. Tapi kenapa sebelum ini dia cakap tidak bunyi. Bila ganti fuel pump baru itu macam ada bunyi. Nah, dari sana kita boleh tahu ada silap pasang. Piping itu salah pasang. Ni 1, 2. Salah pasang, salah susun. Di sini ngam pasang, tapi belakang fuel pump itu salah pasang kedudukan dia. Bila tidak ngam pasal dia dekat saja, kasih bengkok sikit saja pasang. Jadi okey juga ngam, tapi firing order tidak ngam. Jadi itulah dia ada bunyi. Ini saya test lagi. Oh, bawa. Senang hidup. Mati dah. Ni cuma ada bunyi di sini ni, atas sini. Pasal itu camshaft banyak sudah kena makan. Dia punya cam lob itu untuk kena sentuh itu rokok arm, dia sudah kena makan. Ya, banyak sudah kena makan. Jadi itu masalah dia. Dia ada bunyi sana atas itu. Tapi okey lah, yang penting bukan lagi macam injektor yang pecah. Ataupun ada barang pecah di dalam. Jadi bunyi sudah okey. Nah, ni saya buka, kasih tengok dulu ini. Hanya dia punya ini semua tidak berapa cantik.
Nah, ini dia punya camshaft nih. Nah, ini cam belum nih, tidak berapa halus, sudah kena makan. Ada kena makan. Ya, dia tidak halus. Kebanyakan ini exhaust sudah kena makan. Ada juga intake ini kena makan. Jadi dia tidak berapa halus. Ya, jadi bunyi itu berubah sedikit. Nah, jadi ini lagi ini rokok am. Tengok. Ini rokok am pun sudah kena makan. Ya. Jadi dia bunyi itu masih ada kasar sedikit nih ini. Kalau mau halus, ini rokok am semua mau ganti 12. Nah, ini camshaft pun mau ganti. Macam ini kampung-kampung masih boleh pakai lagi. Ya. Untuk cari duit mungkin angkat gata masih boleh pakai. Jadi inilah kalau adjust ini bal. Ya payah ikut firing order pun boleh mana-mana ini cam belum naik ke atas, adjust bawa sana. Kalau bagian bawah, ini bagian bawah. Dan bagian bawah ini kita adjust. Kalau dia sudah naik, ini cam belum naik ke atas. Jadi ini kalau kita tengok satu kali naik ini intake 2 adjust. Ya, naik intake 2 adjust, belakang baru exhaust modif. Belakang baru exhaust kalau naik adjust. Macam ini exhaust, boleh adjust. Ya, begitu secara adjust ini. Kalau ikut firing order dia lambat sedikit, kita pusing ini crankshaft. Ya begini cara dia, senang sedikit. Jadi inilah saya kasih tahu semua kawan-kawan, kadang-kadang pasang, jangan lagi silap pasang fuel pump punya pipeline ini, nanti begini pula dia jadi bunyi ya. Oke, terima kasih.